Nggak apa-apa, paman hanya terjebak dengan situasi. Situasi yang seperti ini. Anakku. Ngomong-ngomong, kenapa bisa ada COVID di sini? Mereka menangkap aku. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Alhamdulillah pada pertemuan kali ini, wabil khusus di pertemuan ke-9 dan 10, kita ditakdirkan oleh Allah bisa bermuajahah, berkumpul, meskipun secara luring, via Zoom, akan tetapi Alhamdulillah kita bisa melaksanakan perkuliahan wabil khusus untuk mata kuliah pengantar studi Islam. Mengenai mata kuliah pengantar studi Islam, sebagaimana yang tercantum di dalam rencana perkuliahan semester atau RPS untuk pertemuan ke-9 dan 10, itu materinya hampir mirip. Pertama ada Islam sebagai sumber ajaran, yang kedua sumber ajaran Islam. Kalau dilihat dari segi kosakata ini memiliki kesamaan, ya, tidak terlalu inilah. Ini kebetulan ada beberapa materi. Yang pertama ada materi berupa jurnal, yang kedua berupa PowerPoint yang di PDF-kan, yang ketiga ada jurnal. Untuk PowerPoint yang di PDF-kan ini ada sumber ajaran Islam dengan tema Al-Quran sebagai wahyu, As-Sunnah sebagai uswah ijtihad dalam Islam. Jadi judul besarnya sumber ajaran Islam, kan tetapi yang menjadi temanya Al-Quran sebagai wahyu, As-Sunnah sebagai uswah, dan ijtihad dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran bersifat global. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan mujmal, yang memerlukan perincian. Misalnya perintah sholat, saum maupun haji hanyalah dengan kalimat singkat, qimis sholah, atau kutiba alaikumus syiyam, wa atimul hajj. Sedangkan tentang tata cara mengerjakannya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bersifat global atau bersifat umum. Akan tetapi mengenai kaifiat pelaksanaannya itu tidak langsung dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka ada sumber hukum yang selanjutnya. Maka yang menjadi sumber ajaran Islam sebagaimana disampaikan dulu pas waktu mata kuliah Ulumul Quran dan Ulumul Hadis, bahwa yang menjadi sumber ajaran Islam tidak diinikan lagi, ada sekitar berapa itu, Bu? Sumber ajaran Islam yang menjadi sumber ajaran Islam itu ada berapa, Bu? Ada 4 ya. Yang pertama ada Al-Quran, kemudian yang kedua ada Al-Hadis atau As-Sunnah, yang ketiga ada Al-Ijma, dan yang terakhir ada Al-Qiyas. Akan tetapi beraneka macam pendapat. Ada yang mengatakan 2 pendapat, Al-Quran dan As-Sunnah. Ada yang mengatakan Al-Quran dan Al-Hadis. Ada yang mengatakan Al-Quran, Al-Hadis, dan Al-Ijtihad.
Kemudian yang terakhir ada yang mengatakan 4. Ada Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Itu semua masing-masing memiliki pemahaman-pemahaman tersendiri. Jadi ajaran fiqih itu tidak bersifat statis, ya, tapi bersifat dinamis. Maka tidak asing ketika memang pemahaman-pemahaman dalam ilmu fikih beraneka macam, namanya juga fikih kan. Fikih itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia pemahaman. Jadi pemahaman-pemahaman yang terdapat atau yang dikeluarkan oleh beberapa imam madhab. Karena madhab itu ada 4 madhab. Ada madhab Imam Maliki, ada madhab Imam Syafi'i, ada madhab Imam Hambali, dan terakhir ada madhab Imam. Dihitungkan saja Bu Tri suaranya. Diaktifkan saja. Itu di mute suaranya. Oh, ya. Jadi mazhab itu ada 4 mazhab. Yang pertama ada mazhab Imam Maliki, Maliki. Yang kedua ada mazhab Imam Hambali, Hambali. Yang ketiga ada mazhab Imam Syafi'i, Syafi'i. Dan yang terakhir ada mazhab Imam siapa Pak? Lupa. Maliki. Maliki, Hambali, Syafi'i, Syafi'i. satu Yang lagi. terakhir yang jelas bukan mazhab Bung Karno. Maliki, Hambali, Syafi'i. Oh ya, maaf. Hanafi. Oh iya, Hanafi. Mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Hambali, Syafi'i, dan yang terakhir ada mazhab Imam Maliki. Jadi ada 4 mazhab. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, permasalahan umat tetap bermunculan, misalnya persoalan bayi tabung dan lain-lain. Persoalan demikian belum terakomodir di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Oleh karena itu memerlukan sumber hukum yang ketiga, yakni ijtihad. Karena kan di dalam hadis, di dalam Al-Quran itu tidak terdapat penjelasan tentang bayi tabung dan lain sebagainya yang bermunculan di era modern. Maka penjelasan-penjelasan mengenai hal itu dijelaskan dalam sumber hukum yang ketiga, yaitu al-ijtihad. Ada yang mengatakan sumber hukum yang ketiga adalah al-ijma maupun al-qiyas. Dan itu sudah dijelaskan, mungkin tidak perlu dijelaskan kembali ya kepada Bapak Ibu, dan sudah paham, sudah dikaji di dalam mata kuliah Ulumul Quran. Ini ada bahasa Al-Quran, ada fungsi Al-Quran. Kalau di sini mengenai bahasa Al-Quran itu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Di Al-Quran itu berbahasa Arab. Kemudian ada fungsi Al-Quran. Aturan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama sebagai huda atau petunjuk. Yang kedua sebagai bayinat, penjelas. Dan yang terakhir sebagai furqan atau pembeda. Akan tetapi ada beberapa penjelasan yang menambahkan dari ketiga fungsi tersebut. Nah, ini tidak perlu diinikan lagi lah, Pak Ibu. Kemudian
cara menafsirkan Al-Quran. Untuk memahami isi atau pesan Al-Quran yang terkandung dalam seluruh ayat Al-Quran, tidak cukup dengan terjemah. Sebab terjemah hanyalah alih bahasa. Tetapi perlu melakukan penafsiran terhadap ayat Al-Quran. Jadi kalau seperti itu, ada terjemah, ada tafsir. Tafsir. Apa perbedaan antara terjemah dan tafsir? Kalau terjemah itu dalam definisi di sini mengalihkan bahasa dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia Indonesia. atau bahasa-bahasa lainnya. Itu disebut dengan terjemahan. Maka ada Al-Quran terjemah dan ada Tafsir tafsir Al-Quran. Al-Quran. Kalau tafsir Al-Quran itu apa, Bu? Penjelasannya ya. Penjelasan. Kalau tafsir itu, kata Bu Rini, penjelasan. Kalau terjemah itu mengalihkan bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa apa. Kalau tafsir Al-Quran berarti penjelasan mengenai Al-Quran tersebut. Kemudian dilihat dari caranya, dikenal dua macam penafsiran. Yang pertama ada tafsir tahlili, dan yang kedua ada tafsir maudhu'i. Akan tetapi kalau penjelasan secara lebih detail itu ada 4 penafsiran. Tafsir tahlili, tafsir maudhu'i, dan ada 2 penafsiran lainnya. Ini yang dijelaskan di sini bersifat umum. Kalau tafsir tahlili menafsirkan Al-Quran secara runtut, ayat per ayat dari mulai surat Al-Fatihah ayat pertama sampai surat An-Nas. Tahlili itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya analisis. Jadi tafsir dengan menggunakan analisis, itu tafsir tahlili. Kemudian ada tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu penafsiran berdasarkan tema-tema yang dipilih sebelumnya. Nah, ini dilihat dari segi tema, itu tafsir maudhu'i. Jadi menafsirkan Al-Quran dilihat dari segi tema terdahulu. Nah, itu disebut dengan tafsir maudhu'i. Kemudian ada tafsir ijmali, ada tafsir muqarron, nanti ada penjelasan lain. Ini bersifat umum saja. Berarti cara untuk menafsirkan Al-Quran itu ada tafsir tahlili dan yang kedua ada tafsir maudhu'i. Kalau tafsir tahlili itu penafsiran dengan cara menganalisis per surat, per ayat atau sebagainya. Akan tetapi kalau tafsir maudhu'i itu penafsiran dilihat dari berdasarkan tema pembahasan. Kemudian dilihat dari pendekatannya, tafsir terbagi 2, ada tafsir bil ma'thur dan yang kedua tafsir bi al-ma'kul. Jadi pertama ada tafsir bi al-ma'thur dan yang kedua tafsir bi al-ma'kul. Yang dimaksud dengan tafsir bi al-ma'thur menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadis. Itu disebut dengan tafsir bi al-ma'thur, menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain, atau menafsirkan satu ayat dengan hadis. Nah, ini dalam tulisan ini mengatakan inilah cara tafsir terbaik, tapi kan beraneka macam pemahaman. Kemudian ada tafsir bi al-ma'kul, adalah penafsiran Al-Quran dengan logika. Tafsir kedua ini sering juga disebut tafsir bi ar-ra'yi. Kalau tafsir bi al-ma'thur itu penjelasannya penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran lagi, atau Al-Quran dengan Al-Hadis. Akan tetapi kalau bi al-ma'kul, tafsir al-ma'kul, itu dijelaskannya atau ditafsirkannya dengan menggunakan logika, ya, atau disebut dengan ro'i. Ini dilihat dari pendekatannya. Kemudian
dari sisi perspektif. Tafsir Al-Quran beragam corak apabila penafsiran Al-Quran dilihat dari perspektif cabang ilmu pengetahuan seperti ada psikologi, ada sosiologi, ada biologi. Di pertemuan sebelumnya, ibu-ibu sudah mengkaji apa sih yang dimaksud dengan psikologi. Psikologi itu ada ilmu Jiwa. tentang jiwa. Jiwa. Kalau kemarin itu bahasa gaulnya itu apa, Bu? Rosari Psikolog. Lapri. Psikolog. Psikologis, ada filosofis ya, kemarin itunya. Ada sosiologis itu bahasanya. Kalau sosiologis itu ilmu tentang kemasyarakatan. Kalau biologi Tentang alam. tentang alam, tentang mana biologi mah jurusan IPA. IPA. Nah, mengenai psikologi, sosiologi, biologi, dan lain sebagainya disebutlah dengan tafsir biilmi. Tafsir biilmi atau tafsir ilmi. Sedangkan apabila didekati dari perspektif tasawuf disebutlah tafsir tasawuf. Ada penafsiran tasawuf. Wah, bukannya beraneka macam lah. Ini kan hanya mengantarkan saja dan tidak usah dihantarkan Bapak Ibu. Karena sudah paham. Kemudian ada klasifikasi ilmu, sumber dan objek kajian. Ada empirik, ada rasional, ada suprarasional, ada meta-rasional. Empirik, apa empirik? Kalau dalam bahasa Arab itu disebut ainul yakin. Empirik, ainul yakin itu bersifat indrawi. Jadi harus serba indrawi gitu, harus serba dilihat, didengar, diraba, dan diterawang. Atau melalui observasi eksperimental. Maka muncullah kajian ada seperti kedokteran, biologi, kimia, farmasi, dan sebagainya. Maka itu klasifikasi ilmunya termasuk kategori bersifat empirik. Maka kedokteran itu tidak percaya yang bersifat tahayul dan sebagainya. Gaib. Kurang percaya. Maka ini kajiannya bersifat empirik atau ainul yakin bahasa Arabnya. Bersifat indrawi. Kalau bahasa Burini mah bersifat indrawi, harus serba dilihat, didengar, diraba, dan diterawang. Itu baru percaya. Kayak uang ya Pak. Kayak uang. Itu empirik. Kemudian yang kedua ada rasional. Rasional itu ilmu yakin kalau bahasa Arabnya. Bersifat akal, rasio. Jadi sesuai rasio, sesuai nalar gitu. Nah, maka muncul kajian tentang ilmu matematika, filsafat, dan bahasa. Itu harus bersifat nalar, harus bersifat rasio, bersifat rasional. Contoh 1 ditambah 2 Tetap 3. tetap 3, tidak bisa ditawar-menawar. Nah, itu disebut dengan ilmu rasional atau ilmu yakin. Pasti, ilmu pasti disebutnya. Maka matematika pasti, filsafat pasti, bahasa pun pasti. Yang namanya isim, yang namanya fiil, yang namanya harap tidak bisa berubah-ubah. Seperti itu. Misalkan isim teh ini mah mau diganti dari kata benda menjadi kata kerja, tidak bisa. Yang namanya isim ya kata benda, fiil ya kata kerja. Tuh, jadi bersifat pasti itu, rasional. Kemudian yang ketiga ada suprarasional. Suprarasional atau hakul yakin. Nah, hakul yakin ini
Sumber dan prosesnya itu hati atau kolbu, yakni dengan meyakini tanpa harus memahami. Itu suprarasional. Cukup yakin gitu. Misalkan ada soal mukjizat, peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian ada irhas, karomah, maunah. Itu kan tidak bisa dijangkau secara rasional. Akan tetapi harus bersifat yakin. Nah, ini kajiannya tentang agama. Maka agama itu harus yakin. Maka kajian agama itu termasuk kepada supra-rasional. Rasional. Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW Sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Dari langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha itu kan tidak bersifat logis, tidak rasional. Kok bisa seorang manusia sampai bisa menginjakan sampai ke Sidratul Muntaha? Seperti bagaimana pesawat tidak ada waktu itu. Roket pun belum ada. Nah itu tidak bisa diyakini secara nalar, secara rasional. Maka diyakini dengan supra-rasional atau hakul yakin, itu bahasanya. Kemudian yang keempat ada meta-rasional. Meta-rasional atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan ilmul goib. Ilmul goib, sumber dan prosesnya dengan ruh. Yakni dapat diketahui oleh ruh setelah manusia wafat. Ini ada siksa kubur, kemudian bangkit dari kubur, ada kiamat, alam mahsyar, surga dan neraka. Nah, itu meta rasional disebutnya kajiannya, meta rasional. Jadi kalau ibu-ibu ingin mengetahui tentang siksa kubur seperti apa, ya harus meninggal dulu. Tidak bisa ingin tahu siksa kubur tapi belum meninggal. Bukan tidak bisa. Merasakannya tidak begitu inilah. Maka harus ada fase-fase tertentu. Ingin mengalami hari kiamat, maka harus meninggal dulu. Harus mengetahui alam mahsyar, ada surga dan neraka, maka harus melalui wafat dulu atau meninggal. Maka disebut dengan meta rasional. Nah, oleh sebab itu untuk klasifikasi ilmu terbagi 4. Pertama ada bersifat empirik atau ainul yakin. Yang kedua ada rasional atau ilmu yakin. Yang ketiga ada supra rasional atau hakul yakin. Dan yang terakhir ada meta rasional. Atau ilmu goib. Ilmu goib itu bahasa Putri itu, ilmu goib. Bersifat goib. Bagaimana Pak kalau misalkan terkait ada indera keenam, apakah ini termasuk meta rasional? Orang yang memiliki kemampuan indera keenam. Misalkan ada anak indigo, oh bisa tahu, bisa paham, oh di sini itu ada apa? Ada jin, ada apa? Termasuk kajian meta rasional atau supra rasional. Kira-kira menurut ibu-ibu. Rasional. Supra rasional. Kenapa dikatakan supra rasional? Karena sebenarnya memang ada, tapi kita tidak perlu memahami, hanya meyakini aja. Hanya meyakini saja, tidak perlu ini. Cuman yang jadi pertanyaannya, apakah benar terlihat fisiknya, begitu kan Bu? Kalau misalkan jin itu, apakah bisa terlihat fisiknya atau tidak? Nah itu nanti bisa berkomunikasi, melakukan penelitian dengan orang-orang yang memiliki indera keenam atau indigo. Indigo. Mungkin dari beraneka macam aliran, ada yang mempercayai, ada yang tidak. Oh itu mah tahayul saja. Itu mah halusinasi saja, mengatakan seperti itu. Ada juga yang meyakini, oh ini benar adanya. Dan terasa, terlihat, teraba, dan yakin adanya bagi orang yang ini. Dan inilah perlu pemahaman yang lebih dalam terkait hal ini. Antara supra
rasional dan meta rasional. Kalau empirik dan rasional mungkin sudah paham lah Bapak Ibu. Kemudian ada sunnah Rasul. Yang tadi ada sumber ajaran pertama yaitu Al-Quran. Penjelasannya sudah disampaikan. Yang kedua ada sunnah Rasul. Rasulullah sebagai role model. Role model itu uswah hasanah atau suri tauladan. Disebut dengan sunnah Rasul. Bahasa gaulnya role model atau uswatun hasanah. Sunnah Rasul adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelasan tentang pesan-pesan Al-Quran. Tanpa mengikuti sunnah Rasul, mustahil bisa sempurna dalam mengamalkan Al-Quran. Isi Al-Quran bersifat global yang memerlukan banyak penjelasan. Untuk itu datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan pesan-pesan Al-Quran secara detail. Nah, jadi fungsi adanya sunnah Rasul itu sebagai penjelasan dari Al-Quran. Kemudian dalam hal ini tidak semua sahabat melihat langsung sunnah Rasul, tetapi hanya mendengar beritanya saja. Apalagi orang-orang setelah sahabat. Berita tentang sunnah Rasul itu disebut dengan hadis. Jadi sunnah Rasul itu orang yang menyaksikan hidup Rasulullah SAW. Berarti zaman sahabat. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah itu disebut dengan sunnah Rasul, bukan hadis. Jadi orang yang menyaksikan langsung kehidupan baginda Rasul. Akan tetapi setelah baginda Rasulullah SAW wafat, maka itu dinamakan dengan hadis. Nah, ini pemahaman mengenai antara sunnah dan hadis. Kemudian ada hakikat sunnah Rasul. Al-Quran berisi petunjuk-petunjuk yang diperlukan oleh manusia dalam menjalani hidupnya. Namun petunjuk atau informasi itu masih bersifat global. Misalnya perintah sholat, aqimis sholah, yang tadi itu. Nah, tetapi di dalam Al-Quran tidak menjelaskan secara operasional dan lebih rinci tentang tata cara kaifiat atau how to do perintah-perintah itu. Oleh karena itu Al-Quran masih memerlukan penjelasan-penjelasan bayan yang lebih rinci atau tafsir. Maka barulah dijelaskan di dalam Al-Hadis. Kemudian ada fungsi sunnah Rasul terhadap Al-Quran. Yang pertama berfungsi sebagai bayan atau penjelasan. Yang kedua ada bayan taukid. Taukid itu menguatkan. Menguatkan pernyataan Al-Quran. Contoh, Al-Quran menyatakan bahwa berbohong itu adalah sebuah dosa. Kemudian dikuatkan oleh Al-Hadis. Jadi ada taukid, penguatan dari Al-Quran bahwa berbohong itu adalah dosa. Dijelaskan, dikuatkan lagi oleh Al-Hadis bahwa berbohong itu dosa. Itu disebut dengan bayan taukid. Kemudian ada bayan tafsil atau merinci. Yang pertama bersifat umum atau global di dalam Al-Qur'annya, dirincikan di dalam sunnah Rasul. Contoh misalkan aqimis sholah, tegakkanlah sholat. Tata caranya seperti apa? Sholat itu ada takbiratul ihram, ada membaca Al-Fatihah, ada ruku, ada sujud dan sebagainya. Nah itu dijelaskan di dalam sunnah Rasul atau hadis. Kemudian ada bayan isbat. Isbat itu artinya pengecualian. Misalkan Al-Quran surah ke-5 ayat 3 menegaskan bahwa bangkai dan darah haram dimakan. Kemudian datanglah hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Baihaqi dan Daruqutni bahwa ada bangkai yang dihalalkan, yakni ikan dan belalang. Jadi dalam Al-Quran itu semua bangkai itu haram hukumnya. Hurrimat alaikumul maitatu wad damu walahmul inzir.
diharamkan itu. Akan tetapi ada pemahaman bahwa bagaimana kalau bangkai ikan dan belalang gitu. Ikan dan belalang. Maka muncullah beberapa riwayat hadis. Contoh ada riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Baihaqi dan Daruqutni. Nah, ini beberapa fungsi sunnah Rasul. Baik Bu, mohon maaf. Kemudian ada penelitian tentang kesohihan hadis. Penelitian tentang kesohihan hadis. Apabila anatomi hadis dibedah sebagaimana membedah anatomi berita, kita akan menemukan 3 unsur berita. Ini ada sumber berita, ada kredibilitas sumber berita, dan ada isi berita. Ada sumber berita, ada kredibilitas sumber berita, dan isi berita. Maka di dalam hadis ada yang disebut dengan sanad, ada rawi, ada matan. Itu sudah jelaskan lah dulu di dalam mata kuliah ulumul hadis. Kalau sanad itu sumber berita. Kalau rawi kredibilitas kepribadian riwayatnya. Kalau matan isi berita. Kalau sanad itu contohnya seperti apa, Bu? Misalkan ada an Abi Hurairah radhiyallahu an, ada an di awal dengan an. Itu disebut dengan sanad. Kalau rawi dalam hadis itu contoh rawahu Bukhari wa Muslim. Rawahu At-Tirmidzi, rawahu Abu Daud, itu disebut dengan rawi. Kalau matan isi berita hadis. Misalkan ada tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, itu disebut dengan matan atau isi berita. Kemudian ada kategorisasi hadis. Ada secara kuantitas, ada secara kualitas. Kalau kuantitas itu artinya apa, Bu? Kuan itu jumlah. Kalau kual ada kuantitas, ada kualitas. Kalau kuan itu jumlah, kalau kual itu hasil. Ada yang dilihat dari kuantitas dan ada kualitas. Maka ditentukan 3 unsur hadis. Yang tadi ya ada sanad, ada rawi, dan ada matan. Itu kalau dilihat dari segi kualitas dan kuantitas. Kemudian kalau dilihat dari sisi kuantitas, hadis ya kuantitas itu jumlah berarti. Hadis terbagi kepada 3. Yang pertama ada hadis mutawatir. Yang kedua ada hadis masyhur. Yang ketiga ada hadis ahad. Nah, ini dilihat dari segi kuantitas atau jumlah. Ada hadis mutawatir, ada hadis masyhur, ada hadis ahad. Kalau hadis mutawatir itu hadis yang diterima oleh orang banyak. Kemudian disampaikan lagi kepada orang banyak. Demikian seterusnya. Secara adat tidak mungkin orang banyak sepakat untuk berdusta. Ya. Oleh karena itu kedudukan hadis mutawatir sangat tinggi. Ini kedudukan paling tinggi. Jadi hadis yang diterima orang banyak, diterima oleh banyak, diterima juga oleh orang banyak. Disampaikan lagi kepada orang banyak dan seterusnya. Jadi terus banyak lah. Ini tingkatan
paling tinggi, maka disebut hadis mutawatir. Yang kedua ada hadis masyhur. Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, tetapi tidak sebanyak mutawatir. Ini juga banyak, akan tetapi tidak terlalu banyak. Itu disebut dengan hadis masyhur. Berarti tingkatan kedua. Yang ketiga ada hadis ahad. Ialah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, 2 orang, 3 orang atau lebih, tetapi tidak mencapai derajat masyhur. Disebut dengan hadis ahad. Jadi ada hadis mutawatir, ada hadis masyhur, ada hadis ahad. Ini dilihat dari segi kuantitas atau jumlah. Kemudian dilihat dari sisi kualitasnya, hadis terbagi 2. Ini dari kualitas. Kalau tadi kuantitas jumlah, sekarang dari segi kualitas. Terbagi 2, ada hadis sahih, yang kedua ada hadis dhaif. Hadis dinilai sahih apabila ketiga unsur hadis itu sah. Yang pertama dari sisi sanad, antara pembawa berita dan penerima berita harus bersambung atau mutasil. Yang kedua dari sisi kredibilitas rawi, kemudian harus kuat ingatan dan jujur. Kalau ia memiliki sifat dobit dan adalah, maka rawi tersebut dianggap kuat atau thiqoh. Kemudian dari sisi matan, isi berita tidak ada cacat atau ghair mu'allal dan tidak janggal atau ghair sad. Apabila tidak memenuhi syarat di atas, maka hadis dinilai hadis dhaif. Begitu. Oh, Bu Gina, ada pertanyaan, Bu? Pak, Oh iya, silahkan Bu. apa Pak? Oh, kepijit ya? Oh. Kira ada pertanyaan. Angkat tangan. Belum Angkat Pak, tangan. belum. Kepijit kayaknya. Nah ini, jadi ada dari sisi kuantitas, yang kedua ada dari sisi kualitas. Kalau dari sisi kuantitas terbagi 3, ada apa tadi itu Bu? Ada hadis mutawatir, Mutawatir. Kemudian yang kedua ada hadis ada hadis masyhur, masyhur. Yang ketiga ada hadis ahad. ahad. Itu dari segi kuantitas atau jumlah. Yang kedua dari segi kualitas atau hasil. Maka terbagi 2, ada hadis sahih dan ada hadis dhaif. Dhaif. Langsung ketiga ada ijtihad. Berpikir kreatif dalam menentukan hukum yang belum dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis secara eksplisit. Eksplisit. Apa eksplisit ibunya? Berpikir kreatif dalam menentukan hukum yang belum dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis secara eksplisit. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, persoalan syar'i terus bermunculan baik dalam kaitannya dengan ibadah, khususnya ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah, di dalam semua lapangan kehidupan, baik ekonomi, politik, kesehatan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Akan tetapi Al-Quran ataupun hadis belum menjelaskan secara eksplisit hukum masalah tersebut. Padahal tetap memerlukan solusi agar segenap perilaku manusia tidak keluar dari syariat Islam. Oleh karena itu, diperlukan pemecahan masalah melalui cara yang lain, yakni dengan mengarahkan segenap kemampuan intelektual untuk menetapkan hukum sesuatu itu dengan melihat dalil-dalil yang memiliki hubungan tak langsung, implisit. Berarti kalau eksplisit langsung, kalau implisit tidak langsung. Kalau eksplisit tidak langsung, kalau implisit, kalau eksplisit langsung, kalau implisit tidak langsung.
Dengan persoalan yang dibahas, dalil-dalil tersebut dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik pendekatan tertentu, kemudian disimpulkan sehingga sampai kepada penetapan hukum yang dicari. Cara demikian disebut dengan ijtihad. Paham mungkin Bapak Ibu ya? Jadi ijtihad itu ketika tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tapi memerlukan penjelasan yang lain. Maka diperlukan dengan ijtihad. Maka ijtihad itu nanti ada yang dijelaskan di dalam Al-Ijma dan ada yang dijelaskan dalam Al-Qiyas. Contoh misalkan berzakat di zaman Nabi Muhammad SAW itu menggunakan gandum. Di Arab itu menggunakan gandum. Akan tetapi di Indonesia tidak ada gandum. Kalau kita mengacu kepada hukum zakat sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasul, maka harus berzakat dengan menggunakan gandum. Bagaimana kalau di Indonesia bisa tidak menggunakan zakat selain dari gandum? Nah, maka itu dijelaskan di dalam ijtihad. Maka ada disebut dengan ijma, al-ijma atau kesepakatan para ulama. Itu. Dan mungkin tidak usah dibahas kembali ya Bapak Ibu. Karena sudah dikaji dulu apa sih al-ijma, apa sih al-qiyas. Gitu. Nah, itu mungkin terkait penjelasan mengenai sumber ajaran Islam. Maka oleh karena itu sumber ajaran Islam sebagaimana dijelaskan dalam PowerPoint ini terbagi 3. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah atau Al-Hadis, yang ketiga ada Al-Ijtihad. Di dalamnya berisi tentang Al-Ijma dan Al-Qiyas. Kemudian ini juga ada jurnal sumber-sumber hukum Islam dan implementasinya. Kajian deskriptif kualitatif tentang Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Nah, itu kan beraneka macam penelitian. Kemudian ada juga Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad sebagai sumber pendidikan Islam. Nah, tidak jauhlah pembahasannya hanya itu. Hanya ini hasil pemahaman-pemahaman saja. Barangkali dari Bapak Ibu ada hal yang perlu didiskusikan, silahkan. Bu Dita bertiga ya. Ada Pak Rizky dan Bu Eliani ya. Sudah azan ke sana ya, Mbak? Ya, Bu. Adzan ya. Ya Pak, udah azan. Ke Karaosnya terus sejam. Saja. Silahkan dari Bapak Ibu ada hal yang perlu dipertanyakan karena di pertemuan kali ini ada 2 materi. Sumber kita ini dulu sejenak dulu ya Bapak Ibu sambil mendengarkan azan. Ya, Pak. Begini mau bertanya.
Oh, mohon, mangga, mangga Bu. Bu Gina angkat tangan. Oh, Bu Gina, mangga, Kepijit. mangga Bu Gina, Bu Misya. Pijit terus, Bapak. Ih, Penjelasan mengenai materi-materi yang barusan, mungkin Bapak Ibu juga bisa mencari, sekarang lebih canggih, bisa dicari di internet, di YouTube dan sebagainya. Ini lebih banyak lah penjelasan-penjelasan mengenai Islam sebagai sumber ajaran. Misalkan ini ada penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, kemudian ada dari Profesor Dr. Quraisy Shihab dan sebagainya, silahkan bisa dicari oleh Bapak Ibu. Lebih canggih lah sekarang. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini, Ya, Bapak Ibu. Barangkali ada hal perlu disampaikan, silahkan. Bu Rini, Bu Putri, kemudian Bu Gina, Bu Dita, Pak Rizky, kemudian Bu Eliani, dan Bu Misha, silahkan. Atau cukup saja mungkin Bapak Ibu. Cukup Pak, cukup. Pak. Baik Bapak Ibu, kalau sudah cukup, kita cukupkan saja untuk pertemuan kali ini dengan membaca doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti untuk rekaman perkuliahan ini akan di-share ya, di YouTube untuk bisa nanti disaksikan bagi yang tidak bisa efektif untuk mengikuti Zoom kali ini, dan bisa ditonton nanti ketika sudah Ya, Pak. sebagainya. Baik, mungkin Bapak Ibu kita cukupkan sekian saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.